Welcome back everybody. Gue bilang juga apa? Tahun 2023 ini adalah tahun kekeringan likuiditas. Hal ini sudah saya sampaikan di video-video saya sebelumnya di tahun 2021 bahwa kalau suku bunga yang makin tinggi ya menyebabkan dunia akan mengalami kering duit. Duit makin susah, akan terjadi kekeringan likuiditas di mana-mana. Ya. Di China sudah mengalami deflasi, pemerintah China sudah tidak ada daya beli lagi karena kekeringan likuiditas, suku bunga tinggi, ya, daya beli menurun, ya. Akhirnya pemerintah China melalui bank otoritas keuangannya, Bank of China, menyuntikkan modal di pasar, ya, injection, ya, membuat supaya pasar kembali bergairah, uang beredar banyak di pasaran. Nah, di Uni Eropa yang suku bunga sudah 4,5%, itu membuat ekonomi mereka akan makin terpuruk. Inflasi yang membandel yang masih tinggi, suku bunga sudah 4,5%, mengganggu aktivitas ekspansi ekonomi, cost of fund akan tinggi, maka itu ujung-ujungnya dampaknya nanti adalah kekeringan likuiditas juga. Semua akan berhemat. Ujung-ujungnya semua akan berhemat, semua akan menyimpan uang dan berhemat. Maka terjadilah kekeringan likuiditas di Uni Eropa. Dan begitu pun juga di UK yang suku bunga sudah 5%. Itu sudah sangat tinggi, membuat bisnis akan karam. Dan nanti kita lihat banyak sekali perusahaan-perusahaan yang akan bangkrut di Uni Eropa, di UK, di China. Itu pun bisa terjadi. Karena China domestic buying-nya di dalam negeri sendiri itu sudah lemah. Ya, makanya disuntik. Ya, diturunin suku bunga supaya ada pasar ekonomi bergairah. Sedangkan di luar sana, dunia Eropa, UK, Amerika Serikat itu sudah masuk ke dalam resesi. Karena daya beli mereka sudah menurun. Terlihat dari PMI sektor manufakturnya, PMI sektor jasa, itu Purchasing Managers Index-nya itu sudah menuju ke mendekati kontraksi. Data-data yang keluar, ya, bulan demi bulan itu sudah menunjukkan arah ke ekonomi kontraksi. Maka itu kalau dunia sudah mengalami kontraksi ekonomi, maka dampaknya kalau di Eropa, di China, di Amerika, maka dampaknya ke Asia, ke kita di Indonesia akan mengalami kontraksi juga. Jangan Anda selalu bangga dengan ekonomi yang kuat. Tidak ada satu ekonomi, negara kita sangat tergantung dari ekonomi negara-negara maju sana. Di Eropa, di Amerika Serikat. Kita tidak bisa berdiri sendiri dengan kekuatan domestic buying kita. Kita tetap butuh ekspor. Butuh belanja dari China, butuh belanja dari Eropa, butuh belanja dari Amerika Serikat. Jika ketiga kekuatan ekonomi besar di dunia ini sudah kolaps, sudah kontraksi, maka kita kena dampaknya. Ya, penerimaan negara berkurang, perusahaan-perusahaan swasta juga berkurang, dan cenderung ujungnya akan gulung tikar, akan bangkrut. Karena di sini juga akan terjadi kekeringan likuiditas, ya, di Indonesia. Orang enggan berbelanja, orang lebih ke menyimpan uang, menabung uang. Suku bunga Bank Indonesia yang 5,75%, ya, belum naik bulan lalu, tetapi bulan ini, pertengahan bulan Juli nanti, the Fed Federal Reserve akan menaikkan suku bunga. Maka yang sekarang sudah 5,25, maka akan menjadi 5,5. Maka selisih tipis spread suku bunga dengan Bank Indonesia, suku bunga Indonesia, maka rupiah kita akan melemah. Kalau negeri tetangga jiran, Malaysia ringgit sudah melemah, maka tidak akan lama lagi akan berdampak ke seluruh negara Asia Tenggara. Maka itu akan terjadi pengulangan sejarah
krisis moneter Asia tahun 1997 bisa saja terjadi. Sejarah itu selalu mengulang kembali. The history repeat itself. Jadi mungkin berawal dari Malaysia ke Thailand dan nanti ke Indonesia. Rupiah kita juga akan menuju ke 18.000 seperti pengulangan sejarah karena memang sudah 20 tahun lebih rupiah itu 18.000 sentuh 17.000, maka harga itu akan kembali lagi di sekarang ini, masa sekarang. Di 23-24 tahun kemudian itu akan terjadi. Sepanjang saya di dunia keuangan ini, saya selalu melihat the history repeat itself. Maka rupiah 18.000 adalah sesuatu yang akan, bukan hal yang tidak mungkin, tetapi mungkin terjadi. Itu realitas yang akan terjadi nanti. Ya, karena di luar sana itu sudah sangat tinggi nilai suku bunganya. Ya, Amerika Serikat yang sangat tinggi, otomatis itu sudah pasti ada capital outflow. Maka apa yang dialami dan harga-harga, dan kita akan mengalami, mereka sana mengalami inflasi yang tinggi. Kita belum mengalaminya. Setelah mereka sudah inflasinya sudah terkendali, karena suku bunga yang makin tinggi dan akhirnya berdampak ke nilai tukarnya kita menjadi lemah, nilai tukar kita, maka inflasi terjadi di negara kita. Jadi itulah keseimbangan. Semua pasti mendapatkan gilirannya. Hal yang mereka alami, kita juga mengalami. Karena mereka negara maju. Kekuatan ekonomi besar mengalami hal seperti itu. Kita bukan negara maju. Indonesia, daya tahan ekonomi kita ya pasti kalah dengan mereka. Dan kita akan setelah mereka selesai, kita akan mengalami dampak. Itulah yang terjadi. Pengulangan sejarah juga yang terjadi di sebelum tahun 2000-an. Nah, itulah hukum ekonomi yang terjadi. Kekeringan likuiditas itu pasti terjadi. Anda merasakan sendiri, ya, bahwa susah sekali. Yang berusaha itu susah sekali mendapatkan belanjanya sudah berkurang, omsetnya sudah menurun. Sudah pasti. Percaya dan tidak percaya itu terjadi. Saya mau katakan bahwa kekeringan likuiditas itu pasti. Ya, itu pasti. Dan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang akan gulung tikar. Maka dari itu, kalau yang terjadi sekarang di bursa saham Dow Jones, Nasdaq, di Wall Street, ya, di Eropa, sampai di Asia, Hang Seng Nikkei, indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia masih saja menghijau, masih naik. Ya, itu adalah hati-hati. Ya. Anda sebelum sampai ke tujuan, sampai ke jurang itu kereta, mending Anda keluar duluan. Karena kondisi gawat itu akan terjadi. Kondisi yang terjadi di bursa saham itu mengikuti realitas ekonomi yang terjadi. Kalau realitasnya sudah kekeringan likuiditas, maka sebentar lagi itu akan terjadi. Jika Anda masih saja percaya, maka siap-siap Anda akan kehilangan besar. Anda akan nangis air mata darah. Nah, di balik kondisi yang gawat seperti itu, ada kondisi yang baik di sini. Adalah kondisi di mana cocok dengan ketidakpastian ekonomi yang terjadi, kekeringan likuiditas yang terjadi, Anda bisa dapatkan cuan besar, yaitu Anda trading di futures market. Karena kondisi itulah memang dirancang khusus untuk kondisi yang berlawanan dengan kondisi yang ekonomi yang membaik. Jadi kalau ekonomi memburuk, Anda dapatkan peluang terbesar, itu di futures market. Nah, untuk tahu lebih detailnya ya segera Anda email saya, ada di deskripsi di bawah video ini. Sudah saya sediakan email. Anda hubungi saya dan saya akan jelasin bagi yang awam apa itu peluang yang bisa Anda dapatkan nanti di kondisi yang nanti. Karena bisnis juga akan sangat susah. Bagaimana bisnis Anda membangun bisnis UKM pun? Bagaimana di tengah kondisi orang yang enggan berbelanja karena uangnya kering, seret. Orang cenderung menyimpan uang daripada berbelanja, cenderung untuk membayar hutangnya.
Ya, karena suku bunga tinggi, orang lebih baik menyimpan uang untuk membayar utang daripada royal berbelanja. Maka bisnis-bisnis juga akan menjadi lesu. Anda tidak bisa harapkan banyak di sektor bisnis real. Ya, karena kondisi menurun. Itu logika yang terjadi. Maka Anda dapatkanlah di futures market. Berkali-kali saya katakan itu. Ini peluang. Anda tidak bisa dapatkan simpan di logam mulia emas. Itu sudah habis masanya. Logam mulia emas itu saya sudah sarankan bahwa waktu saya bikin video pertama kali di tahun 2021 sebelum inflasi itu menggila. Sebelum suku bunga itu dinaikkan. Nah, ini ada peluang harga emas akan menuju ke 2000 dan harga emas sudah menuju ke 2000. Nah, sekarang harga emas akan nyungsek ke dasar lautan. Jangan Anda membeli emas lagi. Di saatnya Anda menjual emas. Nah, Anda bisa lakukan peluang itu Anda di futures market. Anda trading gold futures. Anda dapatkan keuntungan. Bukan Anda membeli fisiknya. Emas itu sudah tidak mendapatkan keuntungan lagi. Ya, yang sekarang yang bisa Anda dapatkan keuntungan di Indonesia adalah Anda membeli US dollars. Mata uang yang suku bunganya tinggi dibanding suku bunga Bank Indonesia. Nah, itulah peluang yang bisa Anda dapatkan. Ya. Karena itu sudah pasti. Di saat mata uang negara tetangga kita sudah melemah, ringgit Malaysia melemah, mungkin nanti peso Filipina, Thailand, maka kita juga akan melemah. Itulah pengulangan sejarah. Dan itu pasti terjadi. Itulah hukum ekonomi. Itulah realitas di era globalisasi. Saling kait-mengkait. Ada ketergantungan. Ya. Kalau negara maju mengalami resesi, maka kita juga akan kena dampaknya. Karena mereka adalah pasar ekspor kita. Penerimaan negara kita berkurang kalau mereka mengalami perlambatan ekonomi seperti China. Itu hal yang pasti terjadi gitu. Tidak bisa dihindari. Jadi berpikirlah yang bijak ya, bukan selalu negara kita bagus, ekonomi bagus. Emang kita barang-barang itu kita belanja sendiri, kita nggak jual ke mereka ya. Kita dapatkan uang kan dari mereka yang belanja. Kalau mereka tidak belanja, mana bisa dapat duit? Pakai logika gitu, ya. Itulah yang saya mau kasih tahu berulang kali bahwa jangan gimana ya, kondisi itu gawat sekarang ini. Ya. Harus pikir yang matang gitu. Anda bisnisnya, saya kasih tahu, boleh Anda bisnis, tapi semua orang lagi kekeringan likuiditas. Semua orang lagi enggan berbelanja. Semua orang lebih menyimpan uang. Karena yang ditawarkan semua suku bunga tinggi, obligasi tinggi. Dan itu keuntungan pasti. Daripada berbisnis itu berisiko, itu pasti. Orang cenderung taruh duit ke sana. Jika orang-orang kaya tidak berbisnis lagi, lebih condong ke menyimpan duit, maka air yang mengalir dari gunung itu, curahan berkat dari atas itu berkurang, maka keringlah likuiditas di pasaran. Anda buka usaha apapun, ya, nggak ada yang berbelanja. Banyak usaha-usaha yang sudah tutup, pabrik-pabrik yang PHK, banyak karyawan yang nganggur. Maka mereka berhemat, rumah tangganya berhemat, berbelanjanya kurang. Maka itu berdampak ke sektor bisnis yang lain, semuanya. Begitu. Itulah yang fakta-fakta yang akan terjadi nanti. Kondisi paling gawat ini di tahun 2023 ini tinggal meledak saja. Nah, di bulan Juli ini panas. Ya. Suku bunga sudah makin tinggi, tinggal meledak saja. Bursa saham itu harganya sudah sangat tinggi, tinggal bubble pecah meledaknya. Dan bulan Juli ini bakal meledak. Anda akan buktikan omongan saya ini. Ya. Jangan lupa ini channel ini di-subscribe dan sebarkan kepada semua orang. Ada email ini bagi Anda ingin dapatkan peluang besar nanti di futures market, segera email saya. Oke? Saya akan berikan hal yang luar biasa supaya Anda bisa eksis di saat kondisi kekeringan likuiditas ini. Karena kondisi kekeringan likuiditas ini Anda bisa rasakan saat ini. Coba Anda rasakan. Semua orang itu sudah susah. Susah duit, susah belanja.
Bisnis apa aja susah. Ini fakta, realita yang terjadi. Banyak PHK, banyak perusahaan yang tutup. Ya. Sukses untuk kalian.